Halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas budidaya tanaman kelapa sawit. Bantu dukung untuk membangun channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share supaya channel ini bisa lebih maju dan sukses ke depannya. Buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Kelapa sawit pertama kali ditemukan oleh Nicholas Jacquin pada tahun 1763. Oleh karena itu, kelapa sawit diberi nama Latin Elais guinensis Jack. Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang diperkirakan berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Ditemukan di hutan belantara negara tersebut. Kelapa sawit pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1848. Dibawa dari Mauritius, Amsterdam oleh seorang warga Belanda. Orang Belanda itu membawa 4 biji kelapa sawit. 4 biji itu kemudian ditanam di kebun raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. Setelah berbuah, biji-biji dari induk kelapa sawit tersebut disebar ke Sumatera. Melihat keberhasilan tersebut, pada tahun 1911 perusahaan Belgia membuka usaha perkebunan kelapa sawit komersial pertama di Pulau Raja, Kabupaten Asahan, dan Sungai Liput, Provinsi Aceh. Pada tahun yang sama, perusahaan Jerman juga membuka usaha perkebunan kelapa sawit di Tanah Hitam Hulu, sekarang Kabupaten Batubara, menurut buku Tungkot Sipayung dan kawan-kawan. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia, penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan ketebalan endokardnya, kelapa sawit digolongkan menjadi 3 varietas, yaitu Dura, Isipera, dan Tenera. Secara umum, kelapa sawit terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah yang diolah menjadi minyak. Pembibitan kelapa sawit. Untuk pembibitan kelapa sawit, harus benih yang digunakan bersertifikat yang mencantumkan asal dari balai benih mana, dan itu harus mendapatkan sertifikasi dari pemerintah. Pembibitan kelapa sawit dapat dilaksanakan dan direkomendasikan secara 2 tahap atau double stick. Pembibitan kelapa sawit 2 tahap ini sangat direkomendasikan dan lebih menjamin kualitas bibit yang dihasilkan karena melalui beberapa tahapan seleksi baik di pre-nursery maupun di main nursery. Penanaman kelapa sawit. Salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dengan baik dan benar untuk perkebunan kelapa sawit adalah kegiatan penanaman. Jika kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tahapan penanaman kelapa sawit, maka tanaman kelapa sawit yang dihasilkan pun akan tumbuh dengan sehat dan memberikan hasil produksi yang tinggi. Tanaman sudah tertanam rapi bukan berarti pekerjaan selesai. Tetap memantau dan merawat tanaman agar terhindar dari berbagai jenis kerusakan. Jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disisip atau diganti. Penyisipan dilakukan ketika bibit berumur 10 hingga 14 bulan. Membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit, tidak memandang apakah itu serangan gulma maupun hama. Keduanya sama-sama dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman sawit. Hal ini dapat menyebabkan kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan dapat membuat kelapa sawit gagal panen. Oleh karena itu, perlu pengendalian gulma dan membasmi hama penyakit sesegera mungkin saat mengetahui keberadaannya.